Kita orang Kristen perlu tahu mengapa Yesus tidak mengampuni saja. Mengapa? Mengapa harus menggantikan? Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Stop. Kita resapi dulu maksudnya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni kamu dengan meniadakan hukum. Ya, itu hukum Taurat. Kalian suruh aku menghapusnya. Memang benar, jikalau hukum tidak ada, maka orang berbuat dosa tidak bisa dihukum karena tidak ada dasar hukumnya. Maka kalian menjadi selamat. Bukan begitu rencanaku menyelamatkan kalian luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kalian. Bukan seperti itu. Namun seperti berikut ini. Matius 5:17b. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut kalian dihukum di neraka, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Kalian terpisah dari Allah, seperti Adam diusir dari hadapan Allah. Ketika jatuh ke dalam dosa makan buah pengetahuan. Kejadian 3:23. Kalian akan terusir dari hadapan Allah. Kekal selamanya di neraka. Tuntutan terusir dari hadapan Allah ini yang kugenapi, kupenuhi, kujalani. Ketika aku berseru di atas kayu salib, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku selaku manusia tidak berdosa, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Namun ketika di atas kayu salib aku ditinggalkan, terpisah dari Allah, menggantikan kamu sekalian yang berdosa. Supaya kalian orang-orang berdosa bisa menjadi orang tidak berdosa di dalam aku. Bahkan menjadi anak-anak Allah. Lukas 1:12. Tetapi, mengapa aku tidak diutus mengampuni kalian saja? Mengapa aku diutus untuk menggantikan kalian menjalani hukuman kalian? Ribet banget. Jawabannya ada di ayat berikutnya, Matius 5:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Susah dimengerti. Ini maksudnya. 10 perintah Allah itu akan ditiadakan, akan dihapuskan sesuai harapan kalian. Dan semua orang bebas dari hukuman. Jika semuanya terjadi pelaksanaannya. Jika terjadi pelaksanaan 10 perintah tanpa gagal. Manusia selamat tidak dihukum jika sukses melaksanakan 10 perintah Allah di dalam hukum Taurat Musa ini. Waduh, mana bisa? Manusia menyangka bahwa kedatangan Yesus Kristus selaku juru selamat akan menyelamatkan umat manusia dengan cara meniadakan, menghapus hukum Taurat itu. Tidak usah ada hukum Taurat, maka tidak akan ada orang jatuh ke dalam dosa. Iya kan? Seluruh umat manusia akan selamat, luput dari hukuman Allah yang Allah tidak bisa menghukum manusia tanpa adanya hukum Taurat sebagai dasar tuntutan. Hebat sekali ide manusia ini. Praktis, tidak ribet, tapi bodoh. Bayangkan saja dunia tanpa hukum. Hal ini sudah dijelaskan oleh Pak Yesus selaku sang hakim umat manusia di ayat 18 tadi, bahwa hukum Taurat tidak bisa dihapuskan atau dikurangi. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Inilah ketentuan Allah yang sejati. Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Sebab ada Allah yang tidak sejati, yang mengampuni dosa. Hukum Taurat harus tetap menjadi acuan hidup. Allah yang tidak sejati, hukum Taurat bisa ditiadakan. Orang melanggar hukum harus dihukum di neraka.
Bahkan sejak Pak Yesus wafat menggantikan umat manusia, di mana seluruh umat manusia menjadi orang tidak berdosa. Semua orang menjadi orang tidak berdosa. Diberlakukan acuan hidup hukum Taurat versi baru yang kualitasnya lebih benar dari hukum Taurat lama. Matius 5, 20 sampai 48. Semuanya ada 6 butir. Silakan pelajari dan camkan dalam hati. Antara lain, jangan bercerai. Jika melanggar, pasti tidak masuk surga, alias masuk neraka. Shalom.